الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد، كتاب رياض الصالحين الإمام شرف الدين يحيى النووي رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Ilulkum Adib pesan Ni'am Razak Barki. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى قوله الثالث عن جابر الثالث عن جابر رضي الله عنه قال رجل للنبي أتبكم قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال tangklet rajulun sapa siji wong lanang lin nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud. Araaita anata persa sapa panjenengan in kutiltu lamun dipateni sapa ingsun fa aina ana mangka iku ing dalem di ana utawi ingsun. Qala jawab sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil jannati ing dalem swarga. Fa alqa mangka nguncalke sapa rajul tamaratin ing pira-pira kurma. Kunna kang ana apa tamarat fi yadihi iku ing dalem tangane rajul. Thumma qatala nuli perang sapa rajul hatta kutila sehingga dipateni sapa rajul muttafaqun alaih. Al-thalith an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dulu ketika perang Uhud, dan perang Uhud ini awal perang yang diikuti Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Soalnya ketika perang Badar, Jabir daftar perang ditolak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalnya usianya masih kecil. Terus bapak Jabir namanya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Abdullah itu ikut perang, nitipke anak-anak perempuannya Jabir, Abdullah kepada Jabir, ya Jabir, jogon adik-adikmu yang perempuan, saya tak perang. Akhirnya tidak jadi ikut perang Badar. Akhirnya ketika perang Badar, Abdullah wafat, tidak ada yang melarang lagi sama Jabir. Akhirnya Jabir ketika perang Uhud daftar perang. Akhirnya usianya juga sudah remaja, kuat, diterima sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal perang yang diikuti Jabir perang Uhud. Ketika perang Uhud, Jabir lihat ketika di medan perang Uhud ada satu laki, qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ada satu orang laki tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, tahukah kau kalau saya terbunuh di sini ketika jihad, tempatku di mana ya Rasulullah? Ketika tanya ini sambil makan kurma di genggamane. Genggam kurma paling berapa genggam? Berapa?
5. 5 itu 5 korma dimakan itu berapa jam? Hah? Makan 5 korma berapa jam? 5 menit. Ya 5 menit. Taruh 5 menit ya, itu wis kesuwen. 5 menit makan 5 korma. Itu sambil genggam korma, sambil makan satu. Sambil tanya, ya Rasulullah kalau saya terbunuh, saya di tempatnya di mana ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, fil jannah, di surga. Fa'ulqiya tamaratin kunna fi yadih. Akhirnya korma yang digenggam itu dilempar semua. Ketika sudah dijawab fil jannah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, korma itu dibuang, enggak sabar buat waktu menghabiskan korma. Ketika sudah dijawab tempatnya di surga. Tsumma qatala hatta qutila. Kemudian langsung maju perang sampai terbunuh syahid. Wakilah dalam riwayat ketika melempar kurma ini sambil berkata, waktu yang tak habiskan buat makan kurma ini sangat lama kalau tempatku adalah surga. Enggak sabar. Itu loh iman. Akhirnya perang, bunuh orang kafir, bunuh orang, kesabet, berdiri lagi, bunuh lagi, kesabet pedang jatuh, berdiri lagi, bunuh orang, sampai akhirnya kesabet, sampai mati. Akhirnya syahid. Fil jannah. Orang yang mati syahid, itu dinamakan syahid, soalnya Allahu yashhaduhu wa rasuluhu al-jannah. Allahu yashhaduhu ayashhadu lahu al-jannah. Allahu wa rasuluhu yashhadani lahu al-jannah. Allah dan utusannya bersaksi bahwa dia itu masuk surga. Makanya dinamakan syahid, yakni masyhud, yang disaksikan sama Allah dan Rasulnya bahwa dia itu ahli surga. Atau orang syahid bimakna syahid, yaitu orang yang menyaksikan surga ketika terbunuh, itu menyaksikan surga. Dan maziyahe para syuhada, fadilahe para syuhada, ini arwah mereka ketika syahid langsung dibuka ke pintu surga, langsung dimasukkan ke dalam surga. Apa istilahnya? Burung ini tembolok burung. Kalau arwahnya orang mukmin ditembolok burung hijau, burungnya di surga, terbang kemana yang orang arwah ini mau. Terus makan makanan surga, minum minuman surga. Tapi kalau arwahnya syuhada, itu di temboloknya burung, tapi enggak di surga. Lebih tinggi dari surga, yaitu di lobang-lobang di arsy, apa istilah kata? Kindil, apa istilahnya? Lobang-lobang yang dibuat untuk, kalau nisbati bangunan ada lobang yang buat tempat lampu. Kalau zaman kuno ya, orang kalau bangun rumah itu temboknya zaman dulu itu enggak kayak di sini. Tembok di sini tebelnya kan paling sakilan, ya, sakilan harus tebel. Temboknya orang kuno, termasuk orang Arab, bahkan sampai sekarang temboknya segini, tebelnya segini. Tembok tebelnya itu segini. Bahkan kalau kepingin buat rak itu enggak usah buat rak, cukup temboknya itu dilobangi segini buat kitab. Masih sisa segini. Tidak ada yang buat tempat lampu. Ada tempat lampu itu yang di rumah-rumah itu ada arsy, itu tempat yang seperti itu. Lah itu burung-burungnya itu
tempat-tempatnya lubang-lubang yang dibuat nur atau lampu lentera di arsy lebih tinggi daripada surga. Itu ma'wa syuhada. Itu juga dalil musara'atu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khair. Bersegeranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam amal baik, tidak ditunda-tunda. Ketika dikasih tahu tempatnya itu surga, langsung lari, langsung perang. Enggak mau menunda sampai dihabiskan dulu kormane. Habiskan korma, ini butuh waktu yang lama kalau tempatku adalah di surga. Ya Allah, paling 5 menit itu sudah tidak sabar. Saking musara'ah fil khairat. Ini juga dalil imannya sahabah ini sangat besar ketika dikasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya surga ini langsung iman, langsung musara'ah. Jadi yakin, iman. Tidak menunda-nunda amal. Makanya di nisbati para syuhada itu mereka bersegera ke surga dengan cara syahid. Nisbati kita yang bukan di medan perang melawan kafir harbi, haliyahnya beda sama para mujahidin yang perang melawan kafir harbi di medan perang. Nisbati kita juga bisa musara'ah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ngarane itu musara'ah dengan sesuai haliyahnya masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sebelumnya ada harta yang jatah sedekah langsung beliau bagi-bagikan, tidak menunda-nunda sesuai haliyahnya. Ini sebagai orang haliyahnya itu haji ya segala haji. Ini sebagai orang itu tobat pernah ninggal salat ya langsung mengqadha salat. Nah, sebagai haliyahnya masing-masing musara'ah. Dan orang yang menunda-nunda itu afatnya banyak. Kita itu punya penyakit ini apa istilah kata taswif. Taswif ini sawwafa yusawwifu taswif, nanti sakse itu penyakit. Itu afatnya besar. Orang yang menunda-nunda amal itu afatnya besar. Soalnya ketika dia bisa amal sekarang, kok tanpa udzur, dia ikut taswif, menunda, alamat, bakal tidak kelakon. Atau misal kelakon, tidak akan sempurna. Soalnya semua waktu punya kesibukannya masing-masing. Nah, kalau dia ikut menunda, nanti badal maghrib aja. Badal maghrib itu kita punya kewajiban masing-masing. Kalau kita kelakon badal maghrib, kita ngamal ke yang ini, badal maghrib kita punya kewajiban, tidak akan bisa ngamal ke. Bakalnya tidak bisa sempurna. Assalamualaikum. Nunda-nunda amal itu afatnya besar, hati-hati, itu penyakit ya. Sakse itu penyakit ya. Jajan itu bayari sakse itu ya penyakit. Ya. Bayar aja. Sakse ya. Bayar ngelunasi utang kayak gitu. Nisbate tempone janjiane misal tanggal 1 bayar utang, ya sudah, pokok tanggal 1 ketemu orang, bayar sesuai yang kau bisa bayar,
tunas, alhamdulillah. Meskipun belum punya baru sebagian, terus pokok tanggal 1 ketemu, temui orangnya, bayar sesuai yang kau punya, yang saya punya cuma ini. Minta dikasih waktu longgar. Itu. Orang kok terus, wala datang, wala bayar, ya apa. Terus pokok kita sesuai waktu, itu sing harus musyaroah. Nunda-nunda itu afatnya besar. Kayak kawin, ya jangan kawin. Ya. Ada yang paling harus musyarakah. Salasun la tuakhiruha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hal jangan kalian akhirkan. As-salatu idza hadarat. Salat ketika waktunya datang. As-salatu idza atat. Salat ketika waktunya datang. Wal janazatu idza hadarat. Jenazah ketika dia sudah hadir, langsung makam ke. Ketika sudah hadir, yakni sudah jahiz, sudah dimandikan, dikafani, disolati, ya udah, nggak ada keluarganya yang ditunggu lagi, segera dimakam ke. Wal aimu idza wajadta laha kuf'an. Dan anak perawan kalau kau sudah nemu ke laki yang sekufu. Nah, itu kalian soalnya punya anak perempuan, wis perawan, wis gede, ayu, terus ada laki-laki sekufu, langsung nikah ke. Tunangan, nikah setahun lagi, setahun. Ngopo aja, habis tunangan disuruh akad nunggu setahun, ya kasihan. Langsung segera nikah ke. Wal aimu idza wajadta laha kuf'an. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء تeka رجل sapa siji wong lanang ila nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka matur sapa rajul ya Rasulullah wahai Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajran utawi endine sedekah a'zamu iku luweh agung ajran apane ganjarane qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antas saddaqa ya sate tasdita ya kan enggak tasdid. Tasdid tak? Tidak tasdid. Tidak tasdid ya. Asluhu tata saddaqa. Ada yang tasdid. Nah, yang benar tasdid. Nah, gitu. Kayak tasdid ya. Yang benar tasdid. Antas saddaqa. Asluhu tata saddaqa. Ya. Antas saddaqa yang tas sedekah sapa sira wa anta hale utawi sira sahihun iku wong kang awake sehat. Sahihun tur kang eman. Ngene ae. Syahihun ya wis ngene. Syahihun tur kang eman marang bondone ngono. Syahihun tur kang eman marang bondone. Takhsha kang wedi sapa sira al-faqra ing fakir. Wa ta'mululan kepingin sapa sira al-ghina ing sugih. Wa la tumhilu lan aja ngendi-ngendi sapa sira wala tumhilulan aja ngendi-ngendi sapa sira hatta idza balagatil hulquma hatta idza sahinggone nalika balagat tumeka apa ruh al hulquma ing tenggorokan kulta mongko ngucap sapa sira di fulanin kadza iku tetep ketuwe fulan kadza utawi mengkene wasiat wali fulanin lan iku tetap keduwe fulan kada utawi mengkene wasiat
Wa qad kana lan temen wis ana apa bondo. Wa qad kana lan temen wis ana li fulanin iku tetep kedue fulan kang liya meneh. Kada apa mengkene bondo warisan ngono. Kada apa mengkene bondo warisan muttafaqun alaih al-hulqumu utawi lafat al-hulqum majran nafsi iku gon apa mlakune gon salurane nafas ngono ae majran nafasi bi fathil fa majran nafasi iku gon mlakune apa mau salurane iku gon salurane nafas wal mari'u utawi lafat al mari'u majrat ta'ami iku gon salurane panganan wasyarabi lan omben lan minuman. Al hadits ar-rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang laki datang sowan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'amkum. Ni'amkum. Ni'am. Hasankum. Ni'am. Ni'am. Kum. Ni'am. Kum. Ni'am. Kum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ismu Ni'am. Sapa sing jenenge Ni'am? Ami, ismuk Ami. Tulis Ni'am sapa Ni'am? Ni'am. Ni'am. Ya. Nah, tulis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada orang laki sowan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akhirnya orang laki ini matur, ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajran. Ya Rasulullah, sedekah yang paling besar pahalanya ini sedekah yang gimana? Ini berarti memang orang kepingin cari pahala besar wasilahnya sedekah. Soalnya orang ini punya apa istilahnya? Allah Ta'ala itu ya. Itu membuat orang senang ibadah ini beda-beda. Ada orang senangnya puasa terus. Soalnya dia punya masyhad puasa itu punya fadilah besar. Terus dia itu ada senang dibuat sama Allah Ta'ala punya i'tiqad atau masyhad puasa itu paling luar biasa. Ada sebagian orang kayak gitu. Akhirnya lazimi puasa. Ada orang lain enggak? Kalau orang lain dia itu punya perhatian ibadah paling besar itu zikir, zikrullah. Paling seneng akhirnya zikir. Senengane muter tasbih, tasbih, tahlil, takbir, sholawat, istighfar. Pokok semua zikir di semangat ya. Dapat zikir fadilahnya, langsung catat. Langsung besok noto waktu tak taruh di waktu ba'da zuhur akhirnya. Senengane zikir, akhirnya zikir terus ketika ketemu sama orang soleh atau orang alim tanya zikir. Ada orang lain itu dikasih sama Allah Ta'ala kesenangan ibadah itu sedekah. Soalnya dia punya masyhad pahalane wa fadilahe. Sedekah ini fadilahe besar. Akhirnya dia masyhadnya ke sedekah, Masya Allah. Tawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Wah, akhirnya keluarganya sakit, ya sedekah. Terus dia punya hajat, qadha'il hajat, bersedekah.
Semua apa wasilah sedekah. Masyhadnya ke sedekah. Akhirnya senengnya sedekah. Paham? Paham? Kalian juga punya gitu loh. Kalian pasti punya kesenangan masyhad sisi pandang kalian. Ibadah yang paling afdol menurut saya atau yang paling tak senengi soalnya fadilah kayak gini-gini itu pasti kalian ada. Iku Allah Ta'ala buka ke pintu lewat itu. Lazimi. Dan itu sesuai ilmunya masing-masing. Tapi kadang ilmu juga sama, tapi juga kesenangannya beda-beda. Itu juga Allah Ta'ala kasih kecondongan masing-masing. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu paling senang sedekah. Sayyidina Umar paling senang jihad. Sayyidina Utsman paling senang puasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib paling senang zuhud, ilmu. Semuanya itu punya ilmunya ya Masya Allah semua. Cuma Allah Ta'ala itu kasih kecondongan masing-masing. Kalian juga pasti gitu. Yang kalian senengi, itu Allah Ta'ala berarti buka ke pintu buat kalian. Masuki. Nah, milih deh, poso pos sedekah. Milih poso pos sedekah. Poso pos sedekah. Poso. Nah, itu orang beda-beda. Kalau orang ini sedekah. Kalau orang ini sedekah. Akhirnya yang ditanya, ayo sedekah a'zamu ajran. Sedekah yang gimana yang pahalanya paling besar? Andaikan kita ikut senengannya zikir, pasti kita tanya kita, zikir yang paling afdol apa? Andaikan puasa, kita akan tanya puasa yang di waktu yang mana yang paling afdol? Andaikan Quran, ayyul Qur'ani a'zam. Quran yang bagian mana pahalanya paling besar? Akhirnya memperbanyak di situ. Ini orang tanya sedekah yang paling besar pahalanya itu sedekah yang gimana ya Rasulullah? Qala antas sattaqa wa antas sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mudul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya itu sedekah yang kau lakukan ketika kau sehat. Syahih itu maknanya yang zahir, syahih ini tamak. Syahih ini tamak atau bakhil. Ada kaitannya kan, orang bakhil itu didasari tamak. Orang tamak soalnya bakhil kan gitu. Itu syahih maknanya zahir ini tamak atau bakhil. Makanya dalam Quran wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dijaga dari bakhilnya dirinya sendiri, dia itu orang yang beruntung. Tapi di sini hadis wa anta sahihun syahih. Kau sehat syahihun, kau itu tamak atau bakhil yakni iman sama hartamu. Soalnya kau sehat, kau punya angan-angan banyak, kau punya hajat, kau punya kepinginan, itu semuanya kalau kau sehat gampang kau capai. Makanya hartane buat hajatmu, itu iman buat sedekah. Takhshal faqra, ketika itu kau takut fakir. Wa ta'mulul ghina, dan kau berangan-angan kepingin kaya. Berarti syaratnya sahihun syahihun takhshal faqra ta'mulul ghina. 4. Kapan kau merasa 4 ada, itu pahala sedekah yang paling besar. Kau sehat. Alhamdulillah kita sehat. Syahih. Syahih itu artinya iman gitu loh. Iman. Kau kepingin apa? Contohnya apa syahih? Iman. Tomak. Ini iman, ini buat nanti. Saya kepingin gini. Nah itu syahih.
Akhirnya tidak bisa diambil buat selainnya kepinginanmu. Misal kau sana kepingin apa? Ingin piknik contohnya. Kau sehat, piknik iuran 200 nabung. Wah, saya 10.000 ditabung sampai 20.000 sampai 200.000 contohnya. Buat sanggup piknik contohnya. Akhirnya sudah memang ini buat sanggup piknik, tidak boleh dibuat lainnya. Itu syahih namanya. Tidak boleh keluar untuk yang lain, itu namanya syahih. Takhsyal faqrah, dan kau takut fakir ketika itu. Iki nek sampai keluar bar tidak jadi. Takut fakir. Hajatmu tidak jadi. Makanya sangat dieman-eman itu. Buat sanggup piknik contoh. Kau ketika ikut takut fakir, soalnya kalau ini hilang kau tidak bisa nambeli. Watak mulul ghina, dan kau kepingin cukup. Ada lagi yang lain ya buat sangu, buat tinggal di rumah, buat bayar ini. Kau kepingin cukup, tapi ketika kayak gitu malah kau sedekah ke orang yang mustahikin. Iku pahalanya paling besar. Kan ya kita sedekah ya tidak usah nunggu 4 ini terkumpul. Sedekah itu ya ke semua kesempatan sedekah. Wala sakit apa sehat, syahih apa tidak syahih. Ya. Cuma ketika ini 4 kumpul, itu pahala yang paling besar. Boleh tidak ngitung-ngitung balasannya? Soalnya ada kalau saya sedekah 1.000 berarti kullu hasanah bi asyri amsalihha, ya 10.000 balik minimal. Boleh enggak? Boleh. Tapi gak gak melulu kita itu butuh balasan yang matematika kayak gitu. Nah kita malah ngitung-ngitung matematika, itu Allah Ta'ala malah nuruti matematikamu. Yang kau kira menguntungkan, nisbatnya Allah Ta'ala bisa lebih besar loh itu. Tidak usah ngitung, serahkan sama Allah Ta'ala, tawakal ala Allah. Allah Ta'ala itu menjanjikan hasanah bi asyri amthaliha, atau nisbatnya sedekah paling sedikit kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700 kali lipat. Kita tidak usah matematika, harus ngitung-ngitung berarti nanti kalau saya butuh ini, atau sedekah ini, nanti hasilnya Allah Ta'ala balas 700 kali lipat. Itu hitunganmu, sesuai qauluhu Ta'ala betul. Cuma kalau kau batasi gitu, ya dituruti cuma segitu, sebetulnya rugi. Allah Ta'ala kalau kau serahke, itu balasnya lebih dari 700 yang kita sangka gitu loh. Makanya gak usah terlalu matematikanan sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih kaya ketimbang 700 kali lipat. Itu cuma iming-iming. Nah, ini namanya iming-iming. Kalian paham iming-iming kan? Biasanya yang diiming-iming itu siapa? Bocah cilik. Nak, nek kau juara 1 tak beli ke sepeda nak. Iku anaknya apa nagih sepeda tok gitu? Boleh. Padahal bapaknya sepeda, sangu, jajan. Tapi dia Pak sepeda, saya main sepeda. Ya wes sepeda, jajan nggak jadi. Misal diem, ya sepeda tetap sesuai iming-imingnya. Tapi nggak cuma sepeda gitu loh. Istilahnya kan bocah sih. Kita dewasa, cukup bocah cilik. Allah Ta'ala buat matematika. Ya, Allah Ta'ala lebih besar. Was'alullaha minal fadlih. Disenengke, sedekah dah, sedekah. Nanti pahalanya was'alullaha min fadlih. Allah lebih besar pahala fadlih. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum.
Dan janganlah kau tunda sedekah sampai nanti malah keduluan roh sampai di tenggorokan secara tiba-tiba. Maut iku ya. Ya Allah, wes ndak usah golek contoh lagi, sudah sangat banyak. Orang mati tanpa siap, tanpa sakit, tanpa firasat itu sudah kurang-kurang. Sababiyah, semua sababiyah. Jantung, kecelakaan, nasallallahu al-afiyah. Lagi ngaji meninggal. Orangnya udah ada yang ngiro gitu loh. Nah, itu ketika orang sudah tiba-tiba rohnya sampai di tenggorokan, dia tiba-tiba sakit, sebelumnya tidak sedekah, ketika sehat, sudah dia rohnya sampai di tenggorokan, dia kulta, dia ngomong, li fulanin kada, wali fulanin kada. Wasiat ya buat fulan segini, buat fulan segini, wasiat. Biar buat sangu jari ini. Sangu kalau dia sudah meninggal, ada sangu wasiat buat mustahikin atau sangu wasiat buat wakaf. Iya, bagus. Cuma kalah besar pahalanya ketika dia tidak sekarat, tidak sakaratul maut. Yaitu kapan? Sahihun syahihun takhsyal faqra ta'mulul ghina. Itu yang paling besar. Nah, kalau wasiat boleh tidak? Bagus. Cuma tetap kalah besar ketimbang pahalanya orang yang ketika sehat tadi, syahih tadi, tak mulul ghina takhsyal faqr. Cuma wasiat, ya wasiat di babnya wasiat boleh, bagus, tabarru' amal yang memang lillah. Tapi kata Nabi, kulta ketika kau menunda-nunda sampai roh ada di tenggorokan, kulta baru kau ngomong li fulanin kadza wali fulanin kada, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, yakni wakaf, yakni apa? Wasiat. Padahal waqad kana li fulanin kada, padahal yang sekian sudah punyanya fulan, yakni buat apa? Yang sekian waqad kana li fulanin kada, padahal sekian harta sudah haknya fulan yang lain, yaitu apa? Buat ahli waris. Wasiat hanya sepertiga. Akhirnya buat fulan sini segini, buat fulan segini, buat fulan segini. Itu 2 orang sudah sepertiga. Sisanya tidak boleh lagi wasiat. Tapi aku kepingin, ya tidak boleh. Nah, makanya aja wasiat. Sedekah sebelumnya sakit. Nah gitu. Tapi nek wasiat boleh, ya bagus. Cuma wasiat itu terbatas, yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. 2/3 itu haknya ahli waris. Atau waqad kana li fulanin kadza, itu artinya buat fulan yang lain sudah segini. Artinya wasiat buat Zaid sekian, wasiat buat Amr sekian. Soalnya Zaid sama Amr iki fuqara. Tapi ternyata buat Khalid sekian, yang buat Khalid tidak bisa, sisa hartamu buat nyaur utangmu sudah, genep sudah. Itu 2 tok itu. Oh, saya kepingin Khalid kok, tidak boleh sudah. Kau sudah harus bayar utang sama Ali. Saya punya utang. Waqad kana li fulanin kadza. Makanya tidak bisa bebas. Tapi kayak para ulama menganjurkan wasiat. Oh, ini anjuran wasiat. Setiap hari dianjurkan wasiat. Soalnya kita tidak tahu kapan mati. Makanya kita punya utang, kita wasiat. Utangnya tambah, langsung di memo catat. Wasiat utangku tambah sekian. Besok aku mati, ben ada yang ngerti aku punya utang. Ben dilunaske. Wasiat, update setiap hari wasiat. Soalnya kita nggak tahu kapan mati. Cuma pahalanya wasiat nisbat tabarru', bukan ngelunasi utang ya. Wasiat yang ngelunasi utang bukan wasiat namanya, memang kewajiban. Ya. Tapi nek wasiat memang tabarru', infak lillah, itu nggak boleh lebih dari 1/3. Itu pun kalau ada utang ya tidak bisa lebih dari harta yang buat bayar utang. Itu pun yang
Selainnya wasiat yang selainnya sepertiga yang buat wasiat hanya boleh buat ahli waris. Tapi aku kepingin ahli belum tak kasih wasiat. Ya ahli warisnya ridho tidak dengan dikuranginya harta warisan kalau dikasih kayak wasiat ke ahli. Kalau ridho ya jalan. Satu aja tidak ridho ya tidak boleh. Haknya ahli waris. Itu orang yang menunda-nunda amal. Ini sebagai contoh sedekah. Wal yuqas malam yukal. Orang menunda-nunda salat qadha, dia punya utang salat, pernah beling setahun 2 tahun tidak salat, tobat, punya qadha salat. Saksi. Akhirnya ketika sakit, aku punya qadha salat, tolong makanya ketika sahihun syahihun ta'mulul ghina takhsyal faqr. Fastabiqul khairat. Ketika sehat bisa kau qadha, saksi. Ketika sakit khawatir meninggal, baru saya punya utang salat dulu dibayar ke itu ya bagus wasiat. Tapi lebih besar pahalanya ketika dia itu tidak menunggu sakaratul maut. Al-khamis an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan iku ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayfan ing pedang yauma Uhudin ing dalem tinane perang Uhud. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong yakhudhu iku ngalap sapa man minni saking ingsun hadza ing iki pedang fabasatu mongko padha bentangake sapa para sahabah aidiyahum ing tangan ing asta-astane para sahabat fa'ile keri fabasatu mongko padha bentangake aidiyahum bener fabasatu mongko padha bentangake sapa para sahabah aidiyahum ing pira-pira astane para sahabah kullu insanin minhum yaqulu ana kullu insanin utawi saben-saben manusa saben-saben wong minhum kang tetep saking para sahabah yaqulu iku matur sapa kullu insan ana ing lafat ana utawi ingsun iku akhid kang jukuk yakni ana akhid qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman mongko utawi sapane wong ya'khudhuhu iku bakal ngalap sapa man ing pedang bihaqqihi kelawan hae pedang fa ahjama mongko padha mandek sapa alqaumu sapa kaum akhire do mundur do mandek menang, nggak berani, sudah dikatakan bihaqih harus dengan haknya. Ini nggak cuma ngambil ini, tapi harus mengambil ini dengan membawa haknya ini pedang. Langsung diem, nggak berani. Bukan nggak berani ya, artinya syaratnya ini berat apa mampu apa ndak itu yang mereka khawatir. Bukan berani perang apa ndak berani perang, berani semua. Perang cuma syaratnya ini saya mampu apa ndak itu mereka akhirnya mundur. Faqala mongko jawab Abu Dujanah sapa sahabah Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana utawi ingsun akhudhuhu iku kang ngalap sapa ingsun ing saif ing pedang bihaqqihi kelawan hae pedang wa akhadhahu mangko ngalap sapa Abu Dujanah ing saif fa falaqa mangko nyigar sapa Abu Dujanah bihi kelawan saif hamal musyrikina ing sirahe wong musyrik
Rawahu Muslim. Ismu Abi Dujanata utawi asmone Abu Dujanah Simak bin Harsyata iku Simak bin bil kha ya. Simak bin Harsyata iku Simak bin Harsyah. Qauluhu ahjamal qaumu utawi dawuhe Nabi utawi dawuhe rawi ahjamal qaumu dawuh ahjamal qaumu ai tawaqqafu tegese padha mandek sapa para sahabah wa falaqa bihi utawi maknane falaqa bihi ay syaqqa tegese nyigar hamal musyrikina ing sirahe wong musyrik ay ru'usahum tegese sirah-sirahe wong musyrikin. Al-khamis an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang ketika harinya perang Uhud. Pedang diambil, diangkat. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudhu minni hadza?" Siapa yang mau mengambil ini dariku? Wah, para sahabat langsung rebutan. Pikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau ngasih pedang. Ya, dikasih tanpa syarat maksudnya. Sopo iki yang kepingin? Ya semua kepingin kalau dikasih. Ternyata babasatu aydiyahum, para sahabat langsung kepingin bentang ke tangannya menginginkan dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu insanin minhum yaqulu ana. Semua orang ketika itu ngomong, saya ya Rasulullah, saya Rasulullah. Pikirnya dikasih yang tanpa syarat, buat kenang-kenangan pikirnya. Ternyata, qala faman ya'khudhuhu bihaqqih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan membawa haknya pedang. Ini punya hak loh ini. Ini yang mau ngambil dengan haknya ini, siapa? Langsung mundur. Syaratnya gimana ini nanti? Fa'ahjamal qaum. Akhirnya para kaum mereka diam, tidak berani lagi rebutan. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Abu Dujanah akhirnya berkata, Abu Dujanah ini sahabat yang terkenal pendekar. Yang terkenal pendekar. Pemberani, pendekar, ya. Kalau sudah mau melawan orang, entah perang, entah selainnya perang, melawan orang zalim contohnya, atau perang, yaitu Abu Dujanah ngambil kain, punya kainnya itu terus warnanya merah. Diikat di kepalane, terus diikat. Orang-orang kalau lihat Abu Dujanah sudah ngikat kain yang warna merah itu, diikat, itu berarti tandane Dujanah lagi marah, lagi mau melawan orang zalim, atau nisbatnya perang, mau perang, dia tidak akan nyopot kainnya kecuali sudah membunuh lawannya. Dan terus kalau sudah gitu, sudah tidak akan dicopot sebelum lawannya itu mati. Terus kalau perang, menangan, ampuh pendekar. Nah, ditiru sama film apa? Rambo. Ya, Rambo itu kalian nonton wis ngamuk, bareng ngamuk mesti taleni iki, ngamuk, gak ada yang bisa mengalahkan. Ya Abu Dujanah itu dalam riwayat terus ndisi film Rambo. Makanya kadang produser iki apa do ngaji apa piye kok ngerti ana Abu Dujanah sifatnya gini ditiru filmnya. Kalian ngefans sama Rambo. Abu Dujanah itu ndisi sama Rambo. Kalah itu Rambo. Abu Dujanah kalau sudah ngikat tidak akan dicopot kecuali sudah tandanya lawannya sudah mati. Makanya dia nyopot.
Abu Dujanah akhirnya radhiyallahu anhu mengatakan ana akhudhuhu bihaqqih ya Rasulullah. Saya yang mau mengambil pedang ini dengan haknya ya Rasulullah. Haknya apa? Dalam riwayat lain aku tanya, haknya apa? Kau mengalahkan orang-orang musyrik. Ya, saya mau mengambil ya Rasulullah, akan tak kalah ke mereka. Akhirnya kain merah dikeluarke, wis ditalekke, dah. Tidak ada yang bisa ngalah ke, dah semangat, berani nih kayak gitu. Itu lawannya kalau sudah lihat Abu Dujanah, kau sudah ngikat ke kain merah, wah ini alamat mungkin saya bakal yang mati. Kayak gitu sudah tidak bisa dikalah ke, ngamuk Abu Dujanah. Akhirnya Abu Dujanah yang ngambil, fa'akhadahu, fa'falaqa bihi hamal musyrikin. Akhirnya Abu Dujanah menyigar, membelah kepalanya orang-orang musyrik. Terus perang itu. Dalam riwayat Abu Dujanah ketika maju perang, itu jalannya aku gini. Wagah. Ketika musuhnya lihat itu jalan yang kereng. Jalan, ya, orang sing kalake udunan. Kalake udunan pernah gak iso kan ngene. Loro. Jalan ngene. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lihat Abu Dujanah habis ngambil pedang terus maju, jalannya kok gini. Gagah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha lamisyatun la yuhibbuhallah illa fi mithli hadzal mautin." Itu jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang model jalan yang enggak disukai sama Allah. Kecuali di semisal tempat macam ini disukai sama Allah. Tapi selain di sini, jalan yang gitu, Allah gak suka. Ada takabur. Kecuali di medan perang, khusus di medan perang Allah suka. Akhirnya perang, fa'falaqa bihi hamal musyrikin. Dibuat membelah kepalanya orang-orang musyrik, yakni menang. Itu haknya pedang adalah mengalahkan orang-orang musyrikin. Apa yang dibuat dalil? Ini bab musara'ah fil khairat. Hadits perang Uhud. Apa yang bagian mana dalil musabaqah atau musara'ah fil khairat? Qauluhu fabasatu aydiyahum. Kullu insan minhum yaqul ana. Yaitu kalimat fabasatu aydiyahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil ini dariku, langsung mereka ini rebutan. Nah, rebutan ini loh para sahabat, ini mereka kepingin musara'ah fil khairat. Soalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di medan Uhud, ketika di depan mereka itu ada pasukan musyrikin, yang dikasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedang. Itu sahabat langsung rebutan. Berarti para sahabat ini berani semua. Kepingin dapat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih pedang. Ternyata ada syaratnya lah. Akhirnya sahabat mundur. Soalnya bukan karena tidak berani, tapi khawatir syaratnya itu tidak bisa memenuhi. Ta'ziman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Dujanah ini yang mengambil kesempatan. Itu juga jadi dalil ketika kaum-kaum semuanya diam, ketika orang-orang mundur, khawatir tidak bisa memenuhi haknya, Abu Dujanah itu yang tampil. Saya ya Rasulullah. Gitu. Itu juga musara'ah fil khairat. Jadi kalian juga gitu, jangan sampai kalian terpengaruh sama teman-temanmu. Kalau teman-temanmu misal kalian itu kumpulan, banyak gerombolan nih kalian. Gerombolan kalian itu ketika ada tawakuf, mereka semua berhenti, tidak ada yang berani, kalian kok ada keberanian, kalian yang maju, meskipun temanmu udah mundur, aja melok latah, malah mundur kabeh.
Ya jangan ya, harus punya apa? Prinsip, jangan elon-elon, jangan melu teman-teman nih. Harus berani. Ana akhudhuhu bihaqqih. Gitu. Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastubi mustaqsilin. Yastubi mustaqsilin. Apa? Yastubi mustaqsilin lil kufri mustalimi. Ada para sahabat juga gitu, kembali ke tadi. Masyhadnya itu ada yang di jihad. Mereka ketika jihad itu min kulli muntadibin lillahi muhtasibin. Mereka memang cari pahala, mereka ikhlas lillah. Muhtasibin, ihtisaban lillah. Amaliyah mereka itu memang cari yang mereka pandang itu jihad. Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastubi mustaqsilin lil kufri mustalimi. Mereka mengeluarkan pedang mengalahkan orang kafir. Nah, memang masyhadnya ada di jihad, akhirnya mereka senang jihad. Nah, kalian pilihan dah. Amaliyah itu kalian dipilih sama Allah Ta'ala, yang kalian senangi apa? Ilmu. Habis ke di mutola'ah. Syaratnya, min kulli muntadibin lillahi muhtasibin. Ikhlas lillah. Gitu. Semua ibadah itu punya sisi afate. Sedekah, afate apa? Riya, biar orang nyongko saya iki dermawan. Jihad, itu ada sisi afate, apa? Riya, biar orang itu lihat saya, itu pendekar. Thalabul ilm, ada sisi afate, ada apa? Biar orang itu lihat saya, itu alim. Dan itu semua juga afat, itu kalian hati-hati. Kalian seneng kok ibadah yang Allah Ta'ala pilih buat kalian, terus lazimi, terus kalian jauhi afate ibadah itu. Nah, itu. Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin. Harus ihtisaban lillah. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Itu memang niatnya memang kepingin amal khair lillah. Terus ada usah anggapan-anggapan itu hati-hati, itu afat. Ya. As-sadis an Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik qala dawa sapa matur sapa Zubair dawa sapa Zubair bin Adi qala dawa sapa Zubair bin Adi ataina sawan sapa kita Anas bin Malik ing sahabah Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyakauna mangko sambat sapa kita ilaihi marang Anas ma ing perkara nalqa kang nemoni sapa kita minal Hajjaji saking Hajjaj bin Yusuf iki panglima Bani Muawiyah Bani Umayyah. Hajjaj bin Yusuf iki panglimane Bani Umayyah, terkenal zalim. Faqala mangko dawuh sapa Anas isbiru padha sabar sira kabeh fa innahu mangko sak temene kelakuan la ya'ti ora bakal teka zamanun apa siji zaman illa walladzi kejaba utawi zaman ba'dahu kang sak baktane zaman iku syarrun iku luweh Allah minhu katimbang zaman iku hatta talqau sehingga nemoni sapa sira kabeh rabbakum ing pengirane sira kabeh. Sami'tuhu mireng sapa ingsun ing isbiru ila akhirih. Sami'tuhu mireng sapa ingsun ing isbiru ila akhirih. Wes?
utawa ing fa innahu la ya'ti ila akhirih isbiru qaulu Anas, atau mungkin isbiru itu sudah dari Kanjeng Nabi. Min nabiyyikum saking nabine sira kabeh sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. As-sadis an Zubair bin Adi radhiyallahu anhuma mengatakan, ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika itu peninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah di zaman Khalifah Bani Umayyah. Berarti ba'dane wafat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya fasyakauna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Kami mengadukan ke Anas tentang apa yang kami temui dari kezalimannya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu panglima Bani Umayyah yang terkenal zalim. Saking zalime, itu ada sebagian yang dibunuh itu termasuk orang-orang soleh tabi'in. Bahkan ada yang sebagian sahabat itu juga terbunuh di tangannya Hajjaj bin Yusuf saking zalime. Saking zalime Hajjaj terkenal sama orang-orang di zamannya. Saking bencine semua orang sama Hajjaj bin Yusuf gara-gara zalime. Pernah ada satu orang di pinggir sungai. Satu orang ini lihat di sungai ada orang mau tenggelam di sungai. Sungainya gede, mau tenggelam. Akhirnya satu orang yang lihat ini akhirnya nyelamat ke orang yang mau tenggelam. Diselamat ke akhirnya renang, terus megang orang yang mau tenggelam, terus dibawa ke pinggir, terus akhirnya diselamat ke. Setelah diselamat ke, orang yang diselamat ke ini ngomong, terima kasih kau nyelamat ke saya, kau minta apa? Tak turuti. Nah, yang nyelamat ke ini tanya, memangnya kau siapa? Kok tanya gitu? Minta apa tak turuti. Memangnya kau siapa? Yang diselamat ke ngomong, lo kok enggak kenal saya? Enggak. Saya adalah Hajjaj bin Yusuf. Minta apa? Tak turuti. Oh, kau Hajjaj bin Yusuf. Permintaanku satu. Apa? Jangan bilang orang-orang kalau saya yang menyelamatkan kau. Nah, kau bilang orang-orang saya menyelamatkan kau, orang nyalah ke saya. Mestinya biar ke ben mati sisan, kok usah selamat ke. Saking jahatnya Hajjaj. Permintaanku satu, jangan cerita ke orang-orang kalau saya yang nyelamat ke kau. Nyesel, ngerti gak tak selamat ke. Pikirin. Saking zalimnya Hajjaj. Tapi saat zalim-zalimnya Hajjaj, pernah dia doa. Orang-orang banyak mendoakan keburukan buat Hajjaj saking zalimnya Hajjaj, padahal doaul madlumin mustajab. Jadi orang-orang yang dizalimi banyak, mendoakan buruk banyak sama Hajjaj. Hajjaj pernah doa, Allahumma gfirli, fa innan nasa yadhunnuna annaka la taf'al. Ya Allah, mohon ampunilah saya. Buktikan ke orang-orang, soalnya orang-orang itu banyak yang menyangka kalau kau tidak mau memaafkan saya. Buktikan kalau kau mau memaafkan saya, ya Allah. Soalnya Allah itu ghaffar liman istaghfara. Orang-orang aku menyangka Allah nggak akan mengampuni Hajjaj. Buktikan ya Allah kalau kau mah pengampun. Gak kalah pinter. Orang zalim ning alim ya iki. Ya Allah. Tapi zalimnya Masya Allah kalau kalian baca, memang top zalimnya. Tapi alim. Lagi Hajjaj iki kezalimannya sampai para tabi'in mengadukan ke Anas bin Malik. Akhirnya Anas bin Malik menasehati, isbiru, kalian sabar. Faqala isbiru, kalian sabarlah. Fa innahu la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarran minhu hatta talqau rabbakum. Karena tidak akan datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu pasti lebih buruk lagi ketimbang zaman sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, itu terus menerus sehingga kalian ketemu Tuhan kalian. Zaman apa itu zaman? Ya kalian bisa ambil kefahaman zaman itu mungkin tahun atau bahkan bulan atau bahkan hari. Hari ini punya fitnah,
besar fitnah hari ini, lebih besar fitnah besok. Tahun sekarang lebih besar fitnah tahun besok. Generasi setelah kalian lebih berat fitnah ketimbang generasi kalian yang kalian temui hebatnya kayak gini. Iku para tabiin kaget ketika Anas mengatakan tidak datang satu zaman kecuali setelahnya lebih buruk lagi fitnahnya. Iku tabiin kaget. Masa? Sampai kalian ketemu sama Tuhan kalian. Ini hatta yaumil kiamah. Akhirnya ketika para tabiin kaget, Anas bin Malik ngerti kagetnya mereka. Anas bin Malik nambahi, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari saya. Ini perkataan saya dengar dari nabi kalian. Kalian mau tidak percaya tak? Semua zaman itu setelahnya lebih buruk ketimbang zaman sebelumnya. Itu secara kaidah. Kalian bisa buktikan zaman sahabah sebaik-baik zaman. Tabiin mulai ada bid'ah, ada khawarij, ada mu'tazilah, ada syiah, rafidah, murji'ah, jabariyah, ba'dane, tambah. Sampai sekarang, liberal. Semua agama sama lah, tambah elek meneh. Besok kaya apa? Tambah berat. Sampai paling berat-beratnya fitnah itu Dajjal. Paling jelek-jeleknya fitnah. Tapi kalian ambil paham ini kaidah. Cuma kalian jangan putus asa di rahmah Allah. Soalnya Allah Ta'ala bisa memperbaiki orang atau kaum yang besok ternyata lebih baik ketimbang sekarang. Atau sekarang hari ini lebih baik ketimbang kemarin. Itu bisa. Nah bukti ini ketika sekarang ada orang kemarin maksiat, sekarang tobat. Banyak apa? Sedikit. Hah? Ada kan? Berarti hari ini ketika dia tobat lebih baik ketimbang kemarin. Ya kan? Itu dari segi kaum atau person atau masing-masing orang. Tapi dari segi umumnya zaman, ini kaidahnya. Tapi dari segi orang masing-masing atau kaum-kaum yang masing-masing, mungkin besok lebih baik ketimbang sekarang, itu mungkin. Makanya jangan putus asa. Indonesia dijajah 350 tahun, sekarang merdeka. Fitnahnya lebih berat mana merdeka sama dijajah? Enak nanti merdeka kalau dijajah. Enak merdeka, makanya itu syukuran ya kan? Tirakatan, ngundang biduan, dangdutan itu. Itu mungkin pahlawan yang ngerti perayaan kemerdekaan ngundang biduan mungkin mending menyerah daripada merdeka cuma dirayakan kayak gitu. Ngapain merdeka? Cuma artinya itu kita bisa ambil faedah umumnya zaman. Tapi dari segi kaum tertentu atau orang tertentu mungkin besok lebih baik ketimbang sekarang, mungkin artinya jangan putus asa dari rahmah Allah. Cuma dari segi kaidah kalian siap ke amal soleh yang sekarang bisa kalian amal ke, jangan nunggu besok. Besok fitnahnya lebih besar. Sekarang bisa bismillah. Kalian punya ilmu, zikir, baca Quran, tolaah, ingin apa, sedekah. Besok saksik. Sesuk iki zaman lebih buruk fitnah. Hati-hati. Makanya al-musara'ah fil khairat. Bersegera, jangan menunda-nunda zaman setelahnya fitnahnya lebih berat. Itu juga bisa kita ambil kefahaman kalian jaga kualitas agamanya kalian. Juga kalian jaga kualitasnya apa? Jodoh-jodohnya kalian. Soalnya anak-anak kalian bakal itu butuh apa? Kualitas yang lebih daripada kualitasnya kita. Soalnya fitnah yang mereka anak-anak kita itu berat fitnah. Berarti apakah zaman itu dikatakan syarron? Boleh. Iki Anas mengatakan bahkan sami'tuhu min nabiyyikum, zaman dikatakan syar, yakni ahli zaman atau fitnah zaman, bukan zamane. Nah, Imam Syafi'i nerangin aibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana. Kita mengatakan kita mencela zaman kita, padahal yang tercela kitanya.
Aibnya bukan di zaman, aibnya di kita. Andaikan zaman yang ngomong, maka kita yang dicacat sama zaman. Kita itu aib. Bukan kalau kita yang bisa ngomong, kita ngomong zaman edan. Padahal sing edan kita, bukan zaman. Andaikan zamannya yang bisa ngomong, kitanya yang diedan-edan, kayak wong edan. Kita ngarani zaman edan, zamannya balas wong edan. Nah, gitu. Wa mali zamanina aibun siwana wa nahju zamana bi ghairi dzambin walau nataqaz zamanu lana hajana. Kita mencaci zaman tanpa dosa. Andaikan zamannya bisa ngomong, pasti kita yang digojloki sama zaman. Aib kitanya, bukan zamannya. Gak boleh kita mencela zaman. Dalam hadis Allah Ta'ala, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman hadis qudsi, anad dahr, sayalah yang mengatur masa. Makanya kita tidak boleh mencela zaman edan. Yang mengatur masa, yang mengatur zaman ki Allah Ta'ala. Ya, mencela zaman sama seperti yang mencela yang mengatur zaman, gak boleh. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد دش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.